Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas tentang perintah rasterize. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Photoshop ini didesain dan dikembangkan sebagai program pengolah bitmap atau raster. Maka nggak aneh kalau di Photoshop ada perintah untuk melakukan rasterization, yaitu proses konversi ke raster atau pixel. Nah, kenapa mesti melakukan rasterization? Sebetulnya sih nggak mesti ya. Cuma kembali ke poin tadi, Photoshop itu didesain untuk mengolah bitmap atau raster. Artinya hampir semua, kalau nggak semua, fiturnya itu dioptimalkan untuk pengolahan objek raster. Dengan melakukan rasterization, kita juga bisa mengurangi ukuran file. Contohnya melakukan rasterization ke embedded smart object. Di kasus dimana kita mesti berurusan sama seleksi dan geser-geser objek, bentuk raster ini akan terasa lebih memudahkan. Contohnya ketika saya mau misahin huruf A dan I dari huruf lainnya di layer teks ini. Saya bikin seleksi yang mengcover huruf A dan I, tapi tentu kalau digeser ya kegeser semua ya teksnya. Ya bisa sih, bikin aja dua layer teks yang terpisah. Beda ceritanya kalau bentuknya raster. Untuk melakukan pemisahan ini jadi gampang banget. Cukup bikin seleksi lagi kayak tadi ya, dan dengan menggunakan move tool, klik dan geser deh. Tapi bukan berarti semua layer mending diubah jadi layer raster ya. Contohnya ketika mesti sering mengubah-ubah dimensi objek. Di kondisi begitu, kalau pakai smart object atau layer shape, kecuali memang harus banget sih, mending jangan diubah jadi raster. Karena sebagaimana kita tahu, smart object dan layer shape kan kebal sama transform, nggak kayak layer raster. Di Photoshop ini ada 8 jenis rasterization yang bisa kita lakukan. Nah, meskipun kelihatannya banyak, tapi sebetulnya tujuannya sama-sama aja, yaitu bikin jadi layer raster. Perlu diingat juga, proses rasterization ini permanen ya. Artinya kalau udah di rasterize, kita nggak bisa balikin ke kondisi sebelumnya, selain dengan melakukan undo tentunya ya. Jadi saya biasanya duplikat dulu layer yang mau di rasterize, biar kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya masih punya bahannya. Untuk melakukan rasterization itu cukup klik kanan di salah satu layer selain layer adjustment, dan pilih perintah rasterize. Di contoh ini karena yang terpilih adalah layer text, maka perintahnya jadi rasterize type. Tapi selain itu sih perintahnya adalah rasterize layer. Oh iya, layer adjustment ini nggak bisa di rasterize secara langsung ya. Kalau kamu nonton sesi yang sebelumnya, yaitu tentang merge, tentu ingat ya kalau kita melakukan proses merge group atau beberapa layer lain yang bukan cuma shape layer, hasilnya itu pasti layer raster, alias secara otomatis melakukan rasterization. Contohnya grup ini. Di dalamnya ini ada layer adjustment, layer shape, dan sebuah smart object. Saya klik kanan di grupnya dan pilih merge group, hasilnya adalah sebuah layer raster. Sama juga ketika saya nggak pilih grupnya, tapi semua layer anggota grupnya dan saya lakukan merge layers. Hasil merge-nya pasti layer raster. Tapi beda ceritanya kalau yang di dalam pilihan itu cuma ada layer shape. Contohnya seperti ini, ada 3 layer shape, dan ketika saya lakukan merge, outputnya tetap layer shape. Sekarang saya mau bahas 3 rasterization yang unik, yaitu rasterize fill content, rasterize vector mask, dan rasterize layer style. Saat ini ada sebuah layer shape yang terpilih di layar panel. Kalau saya klik kanan di layernya dan pilih rasterize layer, ketebak ya, layer shape ini diubah jadi layer raster biasa. Jadi sekarang saya undo, lalu saya klik di menu bar layer dan pilih rasterize. Di sini kelihatan ada 2 pilihan, yaitu rasterize shape, dan hasilnya akan kayak tadi ya. Lalu di bawahnya ada rasterize fill content. Saya klik, dan hasilnya di layar panel bisa kita lihat. Ada sebuah layer raster berwarna hitam, dan sebuah vector mask. Nah, kenapa bisa kayak gini? Di Photoshop, layer shape itu terdiri dari 2 bagian, yaitu vector path dan informasi raster. Informasi rasternya ini bisa berupa fill, dan bisa juga berupa outline atau garis pinggir atau stroke. Artinya ketika kita pilih perintah rasterize fill content ke sebuah layer shape, yang dibikin jadi layer raster itu cuma fill contentnya aja. Vector path-nya tetap dipertahankan dalam bentuk vector mask.
Tapi sayangnya perintah rasterize fill content ini nggak bisa dipilih kalau di layer shape ada informasi raster selain fill, yaitu outline. Contohnya layer shape ini saya kasih outline. Bisa dilihat ya, perintah rasterize fill contentnya ini sekarang jadi nggak bisa dipilih. Ada satu keanehan juga, yaitu kalau di layer shape-nya ini nggak ada fill, cuma ada outline. Jadi saya bikin transparan ya fill-nya, dan saya pilih rasterize fill content. Hasilnya seperti ini. Sebuah layer raster yang warnanya sama dengan warna outline dan nggak ada vector mask. Jadi saya rekap sedikit ya. Kalau mau melakukan rasterize fill content, pastikan outline layer shape-nya transparan. Perintah rasterize unik yang kedua adalah rasterize vector mask. Nah, vector mask itu kan gunanya sama aja kayak layer mask, yang beda cuma di cara kerjanya. Kalau di vector mask, berhubung penyusunnya adalah vector path, maka untuk mengubah bentuk mask kita mesti menggunakan tool yang terkait sama pengeditan vector path. Contohnya saya pakai direct selection tool untuk geser-geser anchor point dan segmennya seperti ini. Perintah rasterize vector mask ini adalah untuk mengubah vector mask jadi layer mask biasa, yang mana tentu adalah raster ya. Jadi saya klik kanan di vector mask-nya di layer panel dan pilih rasterize vector mask. Berubah deh dia jadi layer mask biasa. Kalau udah begini berarti perubahan di layer mask itu bisa dilakukan kayak ke layer biasa aja. Contohnya saya bikin seleksi seperti ini lalu brush. Perintah rasterize unik yang ketiga adalah rasterize layer style. Di layer text ini ada sebuah layer style atau effects yang berupa stroke. Kalau saya klik kanan di layernya dan pilih rasterize type, yang terjadi adalah layer textnya diubah jadi layer raster, tapi layer stylenya tetap dipertahankan. Beda ceritanya kalau yang saya pilih itu rasterize layer style. Selain layer textnya diubah jadi raster, layer stylenya pun di rasterize sehingga melebur dan jadi satu dengan layer tempat dia berada. Nah, cara ini nih bisa dipakai kalau kita udah puas dengan layer style ini dan nggak mau ada perubahan lagi ya. Karena ingat, rasterization itu permanen. Dan kalau udah di rasterize gini, berarti kita bisa bikin layer style yang baru. Jadi begitulah ya penjelasan tentang perintah rasterize. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang boleh kirim email aja ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu saya juga bisa dijangkau di Instagram yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.